pertama sergap. Gara-gara kesal, HP-nya disadap. Remaja 13 tahun di Palembang, Sumatera Selatan berantem sama kakak iparnya. Sakit hati abis bertengkar, gantian si kakak ipar racuni adik iparnya ini. Sementara korban tewas, padahal keluarga harusnya jadi tempat teraman buat anak, bukan sebaliknya. Isak tangis keluarga iringi pemakaman remaja putri 13 tahun ANF yang tewas diracun kakak iparnya sendiri, RK 19 tahun. Keluarga tidak pernah menyangka korban tewas oleh kakak iparnya sendiri. Ayah korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Hukuman yang seberat-beratnya, hukum mati lah. Seumur hidup baca. Jangan seumur hidup. Hukum mati, Pak ya? Hukum mati. ANF 13 tahun ditemukan tewas di belakang lemari di rumahnya di lorong Wakaf 4 Jalan Panca Usaha Seberang Ulu, Palembang. Belakangan fakta baru terungkap, korban diracun pelaku dengan potas alias racun ikan. Modus pelaku mengiming-imingi korban dengan Rp1 juta jika berhasil menghabiskan minuman yang sudah dibubuhi racun. Usai menenggak minuman, korban langsung tak sadarkan diri dan dibawa pelaku ke belakang lemari. Dugaan sementara, pelaku nekat menghabisi korban karena sempat cekcok dengan korban. Sebelumnya, pelaku diminta suaminya yang merupakan kakak korban untuk menyadap ponsel korban karena masih di bawah umur. Korban yang kesal pada pelaku dan terjadilah keributan. Usai ribut, pelaku ternyata menyimpan dendam terhadap korban. Pelaku sempat akan melarikan diri ke daerah Lampung. Katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi pulang lagi? Iya, keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari dia lagi gitu? Katanya aku nak ke Lampung giginya. Pelaku yang sempat bersembunyi di salah satu penginapan kini telah ditangkap petugas kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David iNews melaporkan. Nih yang ini nih, merasa dia polwan, nggak terima suaminya dilaporin atas penipuan, masuk bintara polisi. Nah, seorang polwan di tebing tinggi ngamuk di rumah warga. Akhirnya gantian nih, si polwan yang dilaporkan korban penipuan ke Propam atas perbuatannya. Nih ya, Bang Napi kasih nasihat buat masyarakat. Kalau mau jadi polisi, pakai jalur resmi, hindari suap penyuap. Ya akhirnya malah apa? Ketipu. Seorang oknum polwan, Bribka Lili Astriza, mengamuk di depan rumah warga bernama Windu Hasibuan dan videonya viral di media sosial. Diketahui polwan tersebut bertugas di Polsek Tembung Polrestabes Medan. Bribka Lili Astriza datang bersama sejumlah pria selama 2 hari berturut-turut dan mengintimidasi penghuni rumah. Ia diduga mengamuk karena tidak terima suaminya dilaporkan keluarga Windu Hasibuan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan penerimaan calon siswa Bintara Polri 2024. Laki dari suami dari Bribka Lila sudah ditetapkan dari tersangka di laporan kakak saya di Polres Tebing Tinggi. Kasus penipuan dan penggelapan penerimaan casis, yang mana kakak saya memberikan uang 350 juta yang dikatakan oleh saudara Guning bahkan bisa memasukkan kemanaan saya menjadi Bintara Polri tahun 2024, dan apabila tidak masuk maka uang saya dari 350 juta dipotong 30 juta menjadi 320 juta. Namun sampai saat saya melapor di bulan 6 kemarin, uang yang dikembalikan cuma 290 juta. Artinya ada 90 juta lagi yang tidak dikembalikan. Terkait keributan dan intimidasi oleh oknum polwan, saat ini kasusnya sudah dilaporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh Polrestabes Medan. Warga
Dan warga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Saat ini Satreskrim Polres Tebing Tinggi sudah menangani kasus tersebut. Sementara kasus dugaan pidana penipuan yang melibatkan suaminya tengah ditangani oleh Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan iNews memberitakan. Nih buat para cewek-cewek, kalau pacaran hati-hati sama pasangan, apalagi sampai rekam video aneh-aneh sama pacar. Kayak di Makassar nih, Sulawesi Selatan. Cuman karena nggak mau diputusin, si cowok nekat sebar video mesum pacarnya. Nggak bener ini sini, nggak bener nih. Hasriari Haris 40 tahun diringkus tim Jatanras Polrestabes Makassar karena menyebarkan video asusila mantan pacarnya. Pelaku sempat mengelak pada petugas dan tidak mengakui perbuatannya. Namun petugas berhasil menunjukkan barang bukti dan akhirnya pelaku pasrah digiring ke kantor polisi. Motif pelaku nekat menyebarkan konten asusila kepada keluarga dan rekan kerja korban karena sakit hati hubungannya diakhiri korban. Jadi modusnya pelaku datang main ke rumah atau ke kosnya korban, lalu pelaku mengvideokan ketika melakukan berhubungan intim dengan korban, dan video tersebut pelaku sebarkan ke media sosial. Pelaku dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun penjara. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa iNews melaporkan. Yang ini hati-hati kalau cari guru agama buat anak. Nah ini, 5 anak menjadi korban tindak asusila yang dilakuin oleh guru ngajinya sendiri di Kota Babau, Sulawesi Tenggara. Parahnya lagi, pelaku udah tua bangkotan nih, lanjut usia, melakukan aksinya di dalam masjid. Ini mah setan cium tangan nih sama pelaku nih. Inilah 5 anak yang semangat belajar agama dengan baik justru menjadi korban tindak asusila yang dilakukan oleh guru ngajinya di Kota Babau, Sulawesi Tenggara. Pria lanjut usia ini menjadi pelaku tindak asusila terhadap anak didiknya. Mirisnya aksi bejat pelaku dilakukan usai mengajar ngaji di dalam masjid. Modusnya para korban diminta oleh pelaku untuk masuk ke dalam sebuah ruangan yang berada tepat di samping masjid dengan iming-iming akan diberi uang. Korbannya bahkan diancam disumpahi menggunakan ayat suci jika mengadu ke orang tuanya. Namun salah satu korbannya justru langsung melaporkan perbuatan pelaku ke orang tuanya. Hasil pemeriksaan, ada 5 anak yang menjadi korban tindak asusila yang dilakukan pelaku. Dan setelah ditelusuri, ternyata korban ada 3 lagi di tahun 2020. Jadi berdasarkan pengembangan kita dan bahwa setelah adanya laporan ini, berita ini viral ke desa tersebut dan banyak yang mengakui bahwa 3 orang ini pernah juga dicabuli oleh tersangka tersebut. Rata-rata pada dasarnya begitu, ada mungkin yang pola perlakuannya saja yang berbeda-beda. Rata-rata sama mereka semua sama-sama diperlakukan, cuman perlakuannya saja yang berbeda-beda. Itu di dalam masjid ya katanya? Untuk keterangannya itu katanya di dalam masjid. Kelima korban masih berusia di bawah umur telah diberikan pendampingan dari unit PPA Kota Babau untuk mengantisipasi terjadinya trauma akibat perbuatan pelaku. Pelaku terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Babau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Minuman keras, abang bukan mau nyanyi nih. Mau ingetin, narkoba jauhin deh ya, karena cuman bawa sengsara. Karena kalau udah mabok ya, apapun bisa dilakuin, nggak terkendali. Nih, pria di Makassar lagi mabok ya, ditegur pamannya, terus marah. Abis dah tuh paman dianiaya. Pas dilaporin polisi, ya udah pasti masuk bui.
Nikmat sesaat, ujung-ujungnya di kerangkeng. Pria 25 tahun warga Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ini diciduk polisi setelah buron pasca menganiaya pamannya. Polisi juga menemukan 2 anak panah serta ketapelnya yang digunakan pelaku melakukan penganiayaan. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menganiaya sang paman karena kesal dengan perkataan korban saat menegurnya waktu menenggak miras di pinggir jalan. Keterangan dari saksi dan korban adalah akibat salah paham sehingga terduga pelaku R melakukan penganiayaan terhadap korban. Terduga pelaku R diamankan di wilayah Telkomas pada saat terduga R ini melakukan kegiatan sembunyi di salah satu ruko di Telkomas. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Kalau ada yang pengen tahu bahayanya konten film dewasa, ini nih salah satunya nih. ABG masih 16 tahun terjerumus perbuatan asusila ngebegal payudara. Begitu ketangkep polisi, dia ngaku udah 8 kali beraksi begal payudara. Hah, itu mah doyan. Perbuatan cabul terekam kamera CCTV. Siswi SMP tiba-tiba mengejar seorang pria bersepeda motor di gang sempit Jalan Z Selipi, Jakarta Barat. Pria tersebut ternyata memegang bagian dada siswi SMP. Korban tak bisa menangkap pelaku dan hanya dapat menangis mengadu ke seorang warga. Mendapat laporan korban, polisi menelisik aksi begal payudara tersebut. Petugas Polsek Palmerah mengamankan pelaku berinisial HRS yang ternyata masih berusia 16 tahun di rumahnya kawasan Depok, Jawa Barat. Meski baru berusia 16 tahun, pelaku HRS ternyata telah menikah siri. Ia pun mengaku telah 8 kali melakukan begal payudara lantaran sering menonton film dewasa. Ya, baik. Jadi pelaku ini berumur 16 tahun. Ya. Terus kemudian ada 2 unit motor yang kita amankan. Itu karena dia pada saat melakukan aksinya berbeda-beda kendaraan bermotor. Jadi di CCTV yang kita cek itu pelaku pernah menggunakan motor Vario 160 warna hitam. Terus kemudian kita lakukan cek CCTV kembali, pelaku juga menggunakan motor NMAX warna hitam. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 motor Matic, jaket yang dikenakan pelaku saat beraksi, dan telepon genggam. Sesuai laporan polisi, pelaku mengenakan helm dan mengendarai sepeda motor Matic hitam. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sindikat uang palsu di Lembaga Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar memproduksi uang palsu sampai triliunan rupiah. Ini sih nggak main-main nih. Selain merugikan masyarakat, tentunya negara juga dirugiin. Harus dicari tahu nih, buat apa dikemanain tuh uang palsu sebanyak itu. Polres Goa menetapkan 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu senilai triliunan rupiah. Dari ke-17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya merupakan kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Hasil pemeriksaan diketahui bahan pembuatan uang kertas palsu berasal dari Cina. Minta penjelasan ke Pak PI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit BI. Nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah,
Kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Kasus ini terungkap saat polisi menangkap salah satu pelaku yang membayar pinjaman sebesar Rp500.000 dengan uang palsu. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menemukan uang palsu hingga ratusan juta rupiah di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi masih terus mengejar DPO lain yang diduga terlibat kasus ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Dunia pendidikan kita biasanya dicoreng sama kasus bullying. Sekarang sama peredaran uang palsu. Baru aja kebongkar pabrik uang palsu di Perpus UIN Alauddin Makassar. Nih, sekarang ada mahasiswa di Konawe Selatan ketangkep setelah belanja pakai uang palsu. Pas digeledah, ditemuin uang palsu 100 ribuan sebanyak 1.900.000. Nih, buat para pedagang, hati-hati. Dicek dulu kalau ada yang belanja di warung pakai uang 100 atau 50 ribuan yang masih cakep-cakep. Dilihat, dirabah, diterawang. Mahasiswa berusia 25 tahun ini digeledah polisi sehabis berbelanja di sebuah warung kelontong di Desa Ambololi, Kenawik Selatan, Sulawesi Tenggara. Polisi menemukan uang kertas pecahan 50 hingga Rp5.000 di bagasi motor yang dikendarai mahasiswa. Menurut polisi, uang ini merupakan uang kembalian yang didapati pelaku setelah berbelanja menggunakan uang palsu Rp100.000. Sindikat peredaran uang palsu ini terbongkar saat pemilik warung sadar uang Rp100.000 yang didapatinya palsu. Korban kemudian melapor ke polisi dan langsung mengejar pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku telah membelanjakan uang palsu sebanyak 5 kali. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak Rp1.900.000. Sangka membeli itu hari Minggu, uangnya itu dia membuat dengan cara fotokopi warna. Dengan printer biasa yang kita pakai, fotokopi warna. Jadi di mana dia pakai kertas HVS F4 difotokopi dengan 2 uang 100.000 sebanyak 19 lembar. Peredaran uang palsu marak jelang pergantian tahun. Pasalnya banyak transaksi yang dilakukan pada saat musim liburan. Para penjual diimbau untuk waspada jika menerima pembelian dengan uang bernominal besar dan masih baru. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mokhtarudin melaporkan. Nih, dilihat, dirabah, diterawang. Tuh, uang palsu dipakai buat belanja sama mahasiswa. Nah, jangan-jangan nih ada kaitannya dengan peredaran uang palsu di UIN Makassar. Makanya, jangan pakai uang palsu. Namanya penipuan, apalagi yang nerima nggak periksa. Udah deh, rugi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!